Oke, sorry aku harus record soalnya. Nah, terus habis itu teman-teman juga harus gambarkan juga kelebihan dari kampanye kalian sehingga harus dilakukan dan pilih presenter. Jadi satu presenter. Nah, karena kita itu nggak ada juri, jadi teman-teman harus mempresentasikan itu dengan sewow mungkin gitu. Nah, sewow mungkin sehingga teman-teman yang lain terkesima dan bisa voting kampanyenya Mas itu paling bisa diterapkan gitu. Gitu sih Mas. Jadi monggo kita mulai diskusinya gitu. Mungkin ada dari Mas Herman, Mas Romi, Mas Nur Rahmat, Mas Yosi ini punya ide. Jadi kita brainstorming dulu nih. Kan kita masih ada 12 menit waktunya. Izin bertanya Pak. Ya. Itu nanti presentasinya nanti di main room atau breakout room ini? Di main room. Oh, jadi kita presentasi ke semua kelompok gitu Mas. Oke. Gitu. Ada lagi? Nothing is. Anggap aja saya kelompoknya Mas, jangan malu-malu Mas, nggak apa-apa. Aku nih kelompoknya Mas gitu. Tapi jangan aku yang presentasi. Kalau menurut saya Pak, yes. Saya punya ide. Kan sekarang kan terutama kan targetnya mungkin anak-anak muda ya, yang generation Z atau generation milenial. Yes. Nah, di sini saya buat kampanye terutama di TikTok. Karena kan TikTok kan alasannya karena TikTok mudah viral atau FYP. Ya. Nah, nanti kita akan membuat sebuah hashtag. Nah, hashtag itu hashtag serentak sehingga nanti pada saat diupload di TikTok, maka akan dilihat oleh yang FYP di TikToknya. Nah, itu akan mudah viral maksudnya gitu. Oke, nah misalnya kalau kita mau bikin TikTok nih, itu harus buat kayak misalnya konsep videonya nanti kayak misalnya nunjukin jadi ada seorang anak terus seorang anak kepada orang tuanya, misalnya ya orang tua ngajak anak gitu kan, mau istilahnya parkir Mas, parkir ya kan, terus kan biasanya itu ada tuh no tipping misalnya kan, terus orang tuanya itu mau ngasih tips karena dia udah dicariin parkir sama parkiran itu karena parkir mallnya lagi crowded gitu ya. Nah, terus anaknya itu akan ngeraih tangan bapaknya tuh, jangan Pak, gitu loh. Kayak gitu misalnya, itu harus sedetail itu Mas supaya kita bisa menang gitu. Oh iya. Nah, terus kira-kira mau berapa video gitu-gitu sih. Kalau ini ya, kalau kita mau elaborate more dan kita punya plan sedetail mungkin, ide-idenya tuh apa aja gitu. Dan ide yang tadi bisa dimasukin, mungkin ditambahin beberapa ide campaign lagi gitu. Di sini ada yang kerja nggak Mas? Sudah kerja belum? Mas Romi, Mas Yosi misalnya? Sudah Mas Jo. Nah, saya malah kepikiran tuh gini Mas. Tadi saya pas di jalan nih, pas lagi presenter jalan, aku kepikiran juga ada aku bikin setiap hari Sabtu itu kan pakai kaos ya di kantor tuh misalnya, atau hari Jumat itu gimana aku pakai kaos anti korupsi, say no to corruption gitu. Jadi kayak kita itu sebagai role model bahwa gua nggak bisa dikorupsi, nggak bisa menerima korupsi atau hal-hal yang berkaitan dengan korupsi. Contohnya gitu Mas. Kita punya waktu sedikit lagi, nanti 5 menit terakhir kita harusnya udah bisa fokus bikin presentasi ya. Jadi sekitar 8.52. Monggo, mungkin ada yang mau mewakilkan untuk bikin presentasinya Mas. Nggak apa-apa kalau misalnya Mas Nur Rahmat tadi mau pakai, monggo. Nggak Pak, terserah yang lain aja. Gimana? Mas Herman mungkin. Ya, kalau dari saya tadi mau nambahin idenya dari yang sebelumnya itu, dari yang pertama, ide pertama yang tentang TikTok, baru ada hashtagnya, bener. Kalau sekarang itu pasti, terutama anak muda itu pasti nggak lepas dari sosial media. Jadi tujuannya, pertama kan tadi ada disuruh buat tujuan sasaran untuk campaign-nya. Itu mungkin kita bisa buat di TikTok atau mungkin di Instagram juga, tapi khususnya di TikTok baru kita buat sebuah video yang konsepnya itu mungkin itu konsepnya tadi seperti yang Mas Jonathan kasih tahu, yang video singkat aja, tukang parkir ya. Jadi videonya seperti itu baru kita kasih hashtag di situ. Nah, setelah itu kita di akhir video kita beri penekanan lagi seperti kayak penolakan terhadap korupsi gitu. Kalau dari saya. Boleh, berarti itu Mas Herman tadi mengelaborate supaya lebih detail ya videonya ya. Iya. Gitu ya. Jadi
Monggo, mungkin dari dua ini Mas Nur Rahmat sama Mas Muhammad Herman ini kayaknya udah oke banget untuk bikin video TikTok. Mas Yosi sama Pak Romi, Mas Romi ini Izin, kalau saya punya ide, Mas Jo. Yes. Mungkin di-combine sama idenya Mas Nur sama Mas Herman ya tadi. Kalau saya lebih ke karena tadi segmennya itu tertentu, kalau saya malah pengennya segmennya ya sapu jagat aja gitu. Jadi idenya adalah comply or die. Itu. Jadi agak ekstrim juga. Jadi kalau kita ingin contohnya sapu jagat itu apa? Satu kalau dari sisi keluarga gitu ya, kita pengen bahagia di ujungnya. Kalau kita sebagai karyawan kita pengen sampai ASN maupun karyawan swasta sampai pengen dapat pensiun sampai nanti purna begitu ya, kita ya harus comply seperti itu. Kalau kita sampai korupsi ya kita akan terjatuh di jurang seperti itu. Jadi sampai ujungnya itu ya kita harus comply. Intinya simple seperti itu, mungkin bisa dikombin dengan yang lain. Paham saya Mas. Jadi kayak bikin TikTok tapi kalau tadi kan agak soft gitulah ya, nggak terlalu ekstrim, hanya hukuman sosial aja. Tapi mungkin dari pekerjaan itu kalau kita nggak comply adalah yang satu kita dapat hukuman sosial dan hukuman finansial dan kesejahteraan keluarga, nama reputasi yang baik, reputasi yang jelek. Tapi mungkin bisa dielaborate nih, ada teman-teman yang lain tuh nanti bisa konsep videonya gimana yang merepresentasikan yang disebutkan sama Mas Yosi tadi sih. Gitu. Nah, kita dengar dulu pendapat Mas Romi. Mas Romi gimana Mas Romi? Ada ide nggak Mas? Waktu kita tinggal 6 menit. Saya mengikuti saja, nanti sumbang pikiran ketika noted. Apa namanya sudah ketemu dengan apa main idea yang akan kita gelar nanti pada saat pertarungan. Siap. Oke. Mungkin dari mas-mas yang suaranya paling muda nih tadi ya, Mas Nur Rahmat atau Mas Muhammad Herman nih, kayaknya boleh untuk memvolunteerkan diri untuk bikin presentasinya, Mas. Bisa di-share screen di sini, Mas. Halo? Wah, nih siapa nih, Mas yang share screen nih? Mas Romi ya? Saya Pak Nur Rahmat. Oh, Mas Nur Rahmat. Pakai PPT aja, Mas, biar enak presentasinya, Mas. Oke. Siap. Coba yang lain, jelek jaringan di sini. Boleh, misalnya Mas Muhammad Herman, coba. Boleh nggak, Mas? Dibantu, Mas. Wah, ini siapa nih sudah buat nih? Herman tadi. Oh, Mas Muhammad Herman ya udah bikin ya. Berarti gimana? Mau pakai yang sisi karyawan atau yang tadi itu? Yang agak ekstrim boleh juga. Supaya tahu, ya kayak tadi ada 3 sistem ya kan, represif. Terus yang kedua tadi apa ya? Terus yang ketiga itu edukasi dan kampanye gitu. Nah itu bisa kena sih 3 strategi. Jadi nanti kita sebutin kita menggunakan 3 strategi yang di kuis tadi itu apa ya? Sorry aku aja lupa. Oke, gini Mas Herman. Pertama kan kita tulis dulu tuh nama kelompoknya nanti aja, tapi kita tentuin nama kelompoknya. Ya. Nama kelompok, kemudian sasaran, baru konsep atau ide. Temanya ditaruh juga ya? Ya, boleh. Tema, sasaran, ide, dan konsepnya ya nanti ya. Oh, targetnya belum nih? Oh ya, sudah ya, target. Sorry. Nama kelompok jangan lupa ya, Mas. Oke. Nama kelompok? Nanti aja nama kelompok terakhir aja. Monggo teman-teman bisa berdiskusi. Kita tinggal 3 menit lagi. Coba saya sambil tanya ya. Saya izin. Oh ya. Ya, saya tertarik dengan kata represif tadi. Kayaknya bisa menjadi
apa ya apa namanya main atau apa namanya pembahasan utama di dalam presentasi. Tapi terserah bapak-bapak yang lain sih. Monggo, kalau yang lainnya ada saran? Ya, karena mohon izin kembali lagi apa namanya pertimbangannya adalah kalau saya melihat bahwa apa namanya kampanye persoalan korupsi sistem apa namanya pencegahan korupsi itu kemudian sudah sangat detail sebenarnya dan sudah sangat lengkap sebenarnya diterapkan atau apa namanya dijalankan oleh beberapa institusi atau bahkan apa namanya hampir keseluruhan institusi melakukan hal tersebut. Tapi persoalannya terletak kalau kita lihat sebenarnya dari proses masuk ke dalam proses hukum yang sebenarnya tidak memberikan efek jera. Tadi memang disebut di Cina mungkin walaupun hukumannya sudah cukup berat, tapi tetap indeks korupsinya atau perilaku korupsi itu tetap ada. Tapi kita bicara persentase di sini kan. Kemudian bahwa orang kemudian menjadi takut melakukan hal tersebut di beberapa negara lain. Tapi di kita cenderung orang tidak menjadi takut karena efek jera yang diberikan dari sisi hukuman itu tidak kemudian tidak sesuai dengan apa ya pola perilaku korupsi yang dilakukan gitu. Jadi kecenderungan itu tersebut malah menjadi apa namanya pesan kepada halayak bahwa korupsi itu dalam tanda kutip enak loh dihukum cuma sekian tahun seperti itu. Oh ya oke. Saya dapat poinnya tuh Pak. Jadi tadi kayak kita fokusnya itu videonya menerapkan 3 sistem tadi ya Pak ya. Jadi Betul, Pak. Sistemnya itu represif, kemudian perbaikan sistem, kemudian edukasi dan kampanye nih, ya kan? Nah, edukasi dan kampanye kan kita tuangkan melalui video TikTok yang akan kita buat ini. Nah, mungkin nih saya kasih gambaran nih. Slide-nya itu mungkin pertama kita kayak kita ada di negotiation room, di situ dijelaskan bahwa ada semua itu direkam oleh CCTV, kemudian dan lain-lain, misalnya kan maksudnya ruangannya terbuka bukan kubikel terbuka gitu ya Pak, baru tidak tertutup, jadi ruangan sebelah bisa dengar apa yang kita dengarkan. Terus tapi di situ dia tetap masih main tuh di bawah, kasih uang di bawah, and then dia ternyata video TikToknya nanti menunjukkan bahwa dia ditangkap, kemudian misalnya dia dapat hukuman sosial, jadi kayak dibikin Hall of Shame gitu, jadi wah ini ditunjukin fotonya bahwa dia koruptor besar, ya kan? Nah terus nanti dipampang, misalnya kalau di suatu kota itu di town hall atau di alun-alunnya. Nah habis itu baru nanti kita kasih penutup stop corruption gitu loh. Jadi dia dapat hukuman sosial juga selain hukuman finansial dan hukuman itu keren sih kalau menurutku. Jadi dari 3 konsep strategi itu. Boleh sambil Mas Herman, gimana yang lain setuju atau enggak tuh? Setuju. Siap. Nah, mungkin di slide terakhir bisa ditambahkan gambar orang pakai baju koruptor tapi sambil megang kayak gaya pemulung gitu. Ya, boleh. Nanti tolong di konsepnya nanti ide TikToknya itu misalnya nanti pakai hashtagnya Stop Corruption, Indonesia Free Corruption gitu loh, Pak. Misalnya ya. Terus nanti dijelasin videonya nanti mau kayak gimana. Kita pakai sistem 3 sistem tadi, represif, kemudian perbaikan sistem, edukasi dan kampanye. Monggo dijelaskan nanti di forum di main room ya. Soalnya saya nggak boleh presentasi, Pak. Gitu. Siap. Ayo monggo dilanjutkan Bapak-bapak. Ya Pak Yosi, Pak Deva, Pak Nur Rahmat, ada mungkin yang bisa dielaborasi lagi? Oke. Bapak-bapak bocoran aja nih nanti. Nanti itu penilaiannya
Setuju dengan idenya Bang Romi tadi, mungkin bisa menambahkan juga nanti bisa di summarize sama Mas Nur maupun Mas Herman ya. Jadi kesimpulan dari Mas Romi tadi saya coba simpulkan bahwa tindakan represif itu malah menjadikan prevention atau pencegahan yang paling efektif. Memberikan efek jera itu menjadi kampanye atau pencegahan yang paling efektif. Yang kedua adalah saat ini dengan kondisi corruption yang ada di Indonesia, tidak aktivitas atau pencegahannya tidak lagi mencegah, tidak lagi stop begitu, tapi kita harus lawan malahan seperti itu. Wah, mantap. Jadi sempat melihat kampanyenya di BNN bahwa sudah saatnya ya lawan narkoba seperti itu, bukan lagi mencegah, bukan lagi stop begitu, tapi ya lawan begitu. Pak, kurang lebih begitu idenya. Setuju Pak. Tinggal Mas Nur, Mas Herman menuangkannya seperti apa. Nanti monggo dipilih Pak presenternya satu aja yang bisa menjelaskan nanti ya untuk presentasi. Ini kita sebenarnya udah lewat, tapi kayaknya akan di-extend sampai 9.10 mungkin ini Pak. Nggak apa-apa ya Pak, mohon maaf loh sampai molor dari waktu yang dischedule-kan. Ini masih bingung ya konsep videonya ini. Ini boleh dibantu Mas Hermannya Pak? Iya. Mungkin bisa diarahkan. Herman, mungkin itu yang di pertama yang video singkat 30-2 menit, mungkin Instagramnya dihapus karena Instagram kurang relevan gitu. Oke. Nah, baru nanti ditambah kayak hashtag dilakukan dan hashtag serentak begitu, hashtag kayak anti corruption movement, stop anti corruption or anything. Corruption. And then anti-corruption movement. Okay. No, like that. I think stop corruption and then hashtag anti-corruption movement. Oh, okay. Oke. Lalu anunya, skema videonya? Yang TikTok ya? Yang tadi dijelaskan sama Pak Romi. Pak Romi, ya. Gini aja Mas Herman, tambahin aja, kalau menurut saya ya, tambahin gambar satu korupsi, jadi kayak uang ditaruh di bawah meja, terus hukuman sosial, terus nanti yang ketiga stop corruption gitu aja sih. Kira-kira poin yang mau disampaikan dalam video itu kayak gitu. Menurut saya. Monggo kalau teman-teman ada yang lain mau menunjukkan gitu. Cari aja Mas Herman di Google. Nah, yang bawah meja gitu, ya nggak apa-apa sih, terserah aja. Oke. Paling kiri Mas, itu paling kiri nanti. Terus nanti video yang kedua berarti hukuman sosialnya. Kalau begini kan cuma dapat tuh hukuman sosial apa ya? Social punishment coba ininya. Mungkin kalau ada gambar orang berpakaian koruptor sambil nyapu atau nah, kayak gini nih Mas, keren nih. Coba Mas search di Google corruptor social punishment. Nah, itu ada tuh nanti tuh di Transjakarta dia ada tulisannya saya copet gitu.
Keren banget. Bisa share gambar nggak ya di sini ya? Nggak ada ya saya mencari. Ini keywordnya koruptor pakai bahasa Inggris ya. Ya, Social punishment. udah. Tapi nggak ada. Sabar ya. Coba aku send file ke sini nih, keren nggak nih? Aku send coba file ke ini ya. Download. Saya copet. Nah, bisa nggak? Kelihatan nggak di kolom chat? Di kolom chat? Ya. Wait. Bisa nggak? Di chat. Oh ya. Ada? Bisa di-download filenya? Tapi bukan bentuk JPG atau PNG sih. Nggak bisa. Mungkin linknya aja langsung. Oh ya, oke. Copy image address. Ini coba deh, bisa nggak? Setahu aku tuh nggak bisa di-copy kalau di sini. Di Zoom ini nggak bisa di-copy. Tulisan yang ada di Zoom. Iya. Nah, itu bisa tuh, itu ada gambarnya. Ya. Nah, nanti masukin aja misalnya gambarnya ini nih. Ini taruh di belakang aja ya. Terserah. Mas, mohon maaf, boleh izin? Ya. Gimana tadi, Pak? Ya, mohon maaf, mohon dikoreksi kalau saya salah, tapi pemasangan foto yang copet itu memang bagus, cuman menurut saya kurang tepat. Karena copet itu masuk ranah kriminal biasa, sementara korupsi itu kan sudah masuk extraordinary crime. Oke. Cuma sebenarnya yang pengen ditunjukin itu ini sih Pak, apa namanya, hukuman sosialnya juga ada untuk mereka gitu Pak. Maksud saya sih, that's why saya put itu gitu. Iya. Saya sih cenderung, ya mohon kalau dikoreksi kalau salah, cenderung memang ada kalau ada gambar yang tadi saya sampaikan waktu pakai baju koruptor terus. Agak susah sih Pak gambarnya kayaknya. Agak susah ya. Ini 1 menit lagi ya teman-teman. Tolong ditentukan namanya, nama timnya dan siapa yang presentasi gitu. Gimana? Yang presentasi mau siapa nih? Mas Nur tadi atau Mas Herman bagus. Gimana Mas Herman atau Mas Nur, bersediakah? Mungkin Mas Nur bisa. Enggak, Pak Herman kaja. Ayo monggo. Ini soalnya konsepnya gimana videonya? Saya belum ini. Videonya isinya. Isi singkat aja deh. Isi singkat videonya apa? Tadi tentang Pak Herman, Pak Romi tadi. Jadi Bang Romi. Gimana? Sistemnya represif, kemudian pakai 3 strategi tadi, sistemnya represif, kemudian